Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Jangan macam-macam kamu Zaki. Apa kamu tidak malu, hah? Berani sekali kamu datang ke sini lagi. Kamu sudah kupecat. Apa kamu belum paham juga? Raka bicara dengan nada tinggi. Dia tidak akan pernah membiarkan Zaki kembali bekerja di pabrik miliknya. Maaf pak, tadi saya sudah melarang Zaki untuk masuk ke dalam. Tapi dia malah menentang ucapan saya. Ucap Dadan sambil menundukkan kepalanya. Kamu tidak salah Dan, yang salah adalah pria tidak tahu diri ini. Lebih baik kamu masuk ke dalam dulu, aku bisa mengatasi masalah ini sendiri. Ucap Raka. Mendengar ucapan bosnya, Dadan langsung menuruti ucapannya. Dia langsung masuk ke dalam, meninggalkan Raka dan Zaki di sana. Jangan pernah berharap bisa bekerja di sini lagi. Aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Ucap Raka dengan tegas. Mendengar ucapannya, Zaki berdiri dan menatap tajam ke arah Raka. Apa hanya gara-gara wanita kamu bersikap seperti ini? Memalukan sekali. Seharusnya kamu bisa membuktikan Pak Raka bahwa kamu adalah seorang pengusaha yang bisa mendapatkan wanita cantik. Tapi kenapa harus Anya? Dia sudah punya suami. Kenapa kamu mau pada wanita yang sudah bersuami? Tanya Zaki sambil tersenyum ketus. Sontak saja Raka langsung tertawa saat mendengar ucapan yang keluar dari mulut Zaki. Dia menganggap jika ucapannya itu hanya lelucon saja. Jangan mimpi Zaki. Baru saja aku berbincang lewat ponsel dengan Anya. Hari ini kami berdua akan pergi jalan-jalan. Dan kenapa sampai sekarang kamu masih mengaku-ngaku sih? Padahal Anya sudah bilang, jika dia tetap ingin bercerai denganmu. Tidak tahu malu. Ucap Raka sambil tertawa pelan. Dadanya mulai terasa sesak. Dia tidak menyangka jika Anya dan Raka semakin dekat. Dia pikir Anya akan iba padanya dan kembali hidup bersamanya. Pikir Zaki. Tapi ternyata semua impiannya itu hanya angan saja. Ternyata Anya dan Raka memang mempunyai hubungan yang lebih dari teman. Lebih baik kamu pergi dari tempat ini. Jangan sampai kamu mengganggu para pekerja yang lain. Ucap Raka dengan tegas. Saat dia hendak masuk ke dalam lagi, tiba-tiba saja Zaki menahannya. Tunggu dulu Pak Raka. Ucap Zaki. Raka menghentikan langkah kakinya dan kembali menoleh ke arah Zaki. Ada apa lagi? Tanya Raka dengan nada ketus. Zaki menghela napas dan berusaha untuk menahan amarahnya. Aku tahu kamu banyak uang Pak Raka. Tapi kenapa harus Anya? Dia adalah istriku. Masih banyak kan wanita lain di luaran sana yang mau padamu. Mungkin Anya masih kecewa padaku, sehingga dia berani berbincang denganmu. Tapi apa pernah kamu tahu isi hatinya sekarang? Pasti tidak kan? Ucap Zaki menjelaskan. Mendengar ucapannya, bukannya merasa bersalah, Raka malah tersenyum padanya. Aku merasa tidak pernah merebut istri orang lain. Anya sendiri yang bicara padaku Zaki. Dia sudah muak padamu. Maka dari itu seharusnya kamu sadar. Kamu yang bodoh di sini. Kenapa kamu masih saja mengganggu Anya? Yang ada dia akan semakin membencimu. Ucap Raka dengan tegas. Zaki langsung terdiam dan menundukkan kepalanya. Dia kehabisan kata-kata untuk menjawab ucapan Raka. Wanita sebaik dan secantik Anya malah disia-siakan. Kamu yang bodoh Zaki. Sudah mendapatkan wanita seperti itu. Sadar. Jangan memaksa wanita yang sudah tidak mau padamu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ucap Raka dengan nada kesal. Zaki mendongakkan wajahnya dan menatap wajah Raka. Kenapa hanya aku yang dihukum? Apa karena Pak Raka mencintai Anya? Sandi, kenapa dia masih bekerja di sini? Dia juga sudah mengkhianati istrinya. Kenapa Pak Raka masih memperkerjakan dia? Tanya Zaki, dia malah membawa-bawa nama orang lain. Raka menggelengkan kepalanya dan menatap tajam ke arahnya. Ya, aku tahu permasalahan yang pernah menimpa Sandi. Bahkan aku sudah bicara 4 mata dengannya. Yang membuatku salut, dia berani bersumpah tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dia mau berubah dan menyadari kesalahannya. Sedangkan kamu tidak pernah mau berubah dan sadar. Kamu malah pergi bersama selingkuhanmu dan meninggalkan istrimu yang sedang terluka. Tapi ternyata setelah mengetahui keburukan selingkuhanmu, kamu malah ingin kembali pada Anya. Dasar memalukan. Raka bicara dengan penuh amarah.
Sontak saja hal itu membuat Zaki terkejut. Ternyata Raka tahu segalanya tentang dirinya. Dia benar-benar tidak menyangka jika Anya sudah membicarakan semuanya pada Raka. Apa Anya yang sudah memberitahumu? Kenapa kamu bisa tahu segalanya? Jangan ikut campur kamu. Aku bisa mendapatkan Anya kembali. Lihat saja nanti, ucap Zaki dengan tegas. Mendengar ucapannya, Raka hanya tersenyum ketus. Dia ragu jika hal itu akan terjadi, karena yang dia tahu, Anya benar-benar sudah muak pada Zaki. Pulanglah Zaki, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini, ucap Raka. Lalu dia kembali membalikkan tubuhnya dan berjalan masuk ke dalam pabrik. Setelah melihat kepergiannya, Zaki langsung berteriak dengan kencang. Dia benar-benar murka. Kenapa hanya bisa bicara pada pria itu? Apa mereka sudah berpacaran? Tapi kenapa bisa? Aku dan dia belum resmi bercerai. Bahkan aku tidak mau sampai bercerai dengannya, ucap Zaki. Dia tidak terima. Karena kesal dan tidak bisa berbuat apa-apa, Zaki memilih untuk pergi dari tempat itu dengan keadaan yang masih marah. Di tempat lain, karena tidak tahu harus pergi kemana, Ferin tertidur di teras rumah orang. Kini dia masih tertidur dengan lelap. Dia terlihat lelah, sehingga dia tidak peduli sekarang berada di mana. Tidak berselang lama, pemilik rumah itu keluar, dan syok melihat Ferin yang tidur di teras luar rumahnya. Siapa dia? Kenapa dia bisa tidur di sini? Jangan-jangan orang gila lagi, ucap si pemilik rumah. Dia langsung mengambil sapu dan mencoba membangunkan Ferin dengan benda itu. Heh, bangun kamu. Jangan tidur di sini. Kurang ajar kamu ya. Sana pergi bau, ucap si pemilik rumah. Dia juga membangunkan Ferin dengan kasar. Ferin yang merasakan sakit di tubuhnya. Dia langsung terbangun dan melihat si pemilik rumah sedang membangunkannya menggunakan sapu. Oh, kasar sekali, ucap Ferin. Dia langsung berdiri. Enak saja kamu ya tidur di sini. Apa kamu orang gila yang nyasar? Pergi kamu, bentak si pemilik rumah. Aku bukan orang gila. Aku masih waras. Jangan kurang ajar kamu ya, ucap Ferin tidak mau kalah. Mendengar ucapannya, si pemilik rumah mulai terpancing emosi. Dia langsung mengambil air yang ada di ember dan mengguyurkan air itu pada tubuh Ferin. Sontak saja Ferin terkejut. Dia sampai membelalak mata saling syoknya. Rasakan kamu, dasar tidak waras, ucap si pemilik rumah. Ferin yang terpancing emosi. Dia langsung berteriak dan menghajar si pemilik rumah. Kurang ajar. Kenapa kamu berani memperlakukanku seperti ini? Aku tidak gila, ucap Ferin dengan penuh amarah. Dia terus melayangkan pukul N demi pukul N pada wanita itu. Tolong, ada orang gila yang memukulku. Tolong, teriaknya. Tidak berselang lama, orang-orang berdatangan menghampiri mereka berdua. Tanpa menunggu lama orang-orang langsung memisahkan Ferin dan wanita itu. Lepaskan. Dia sudah berani menghinaku. Lepaskan, ucap Ferin berontak. Namun karena takutnya Ferin memang tidak waras, mereka langsung membawa Ferin dari tempat itu. Singkat waktu setelah menyeret tubuh Ferin, akhirnya mereka sampai di jalan raya. Dengan penuh amarah para ibu-ibu langsung mendorong tubuh Ferin dan membiarkannya di sana. Dasar orang gila. Pergi sana, teriak salah satu ibu-ibu. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan Ferin yang masih terduduk di bawah. Seketika saja Ferin langsung menangis histeris. Dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Dia juga tidak tahu ada di mana Yani sekarang. Kemana aku harus mencari ibuku? Ada di mana ibu sekarang? Ucap Ferin sambil menangis. Perlahan dia berdiri dan berusaha melangkahkan kakinya. Namun entah kenapa tubuhnya tiba-tiba saja lemas dan tidak berdaya. Kenapa tidak seorang pun ada yang mau menolongku? Apa benar hidupku akan menderita seperti ini? Memangnya hanya aku yang bersalah? Bagaimana dengan Mas Zaki? Apa dia baik-baik saja sekarang? Itu tidak adil untukku. Ferin bicara dengan penuh amarah. Kini Ferin mulai merasakan penderitaan yang sampai membuatnya tidak berdaya. Apalagi setelah mendengar kenyataan jika dirinya bukan anak kandung Dedi. Itu semakin membuat Ferin depresi. Heh, ngapain kamu duduk di situ? Tiba-tiba saja ada seorang pria yang marah pada Ferin. Sontak saja Ferin terkejut.
Dia langsung berdiri dan mulai melangkahkan kakinya. "Gembel, ngapain kamu duduk di sini?" teriak pria itu. Ferin hanya bisa menutup telinganya. Dia benar-benar sudah tidak ada harga dirinya lagi. Dia menganggap orang-orang memang membencinya. Dia terus melangkahkan kakinya sambil menangis. Samar-samar dia melihat ada seorang wanita parubaya sedang berjalan sambil menengok ke kanan dan ke kiri. "Ibu," gumam Ferin. Tanpa menunggu lama, dia langsung berlari dan berniat ingin mendekat ke arah Yani. Ya benar, wanita yang Ferin lihat itu adalah ibunya. "Ibu, ini aku!" teriak Ferin. Yani mendengar teriakannya dan dia langsung menoleh ke arah belakang. "Ferin!" teriak Yani. Ferin yang bahagia karena bertemu dengan sang ibu, dia berlari dan saat dia hendak menyeberang jalan, tiba-tiba saja dari arah kanan ada sebuah mobil truk yang melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam tubuh Ferin sampai dia TWS di tempat. "Ferin!" "Tidak!" ucap Yani histeris. Karena tidak kuat melihatnya, Yani malah tidak sadarkan diri di sana. Orang-orang yang ada di sana langsung berdatangan. Mereka menghampiri tubuh Ferin yang sudah tidak bernyawa. Mereka juga membantu Yani dan membawanya ke rumah warga yang ada di sana. Di tempat lain, sepulang dari pabrik, Zaki hanya bisa merenung dan meratapi nasibnya yang malang. Dia merasa hidupnya sudah hancur dan sudah putus asa. Kenapa semua ini terjadi padaku? Apa benar hidupku akan jadi seperti ini? Lalu bagaimana dengan Ferin? Ada di mana dia sekarang? Gara-gara dia aku jadi hancur dan menderita seperti ini. Apa ini yang disebut karma? Ternyata karma itu tidak enak ya. Zaki bicara sambil tertawa dengan kencang. Namun sesaat dia memikirkan masalah hidupnya, Zaki kembali merenung dan kini dia malah menangis. "Aku tidak tahu harus mencari kerja di mana. Aku juga sudah kehilangan Anya, wanita yang selama ini menerimaku apa adanya. Aku juga malah ditipu oleh Ferin. Ternyata dia hanya wanita sialan yang ingin menghancurkan kebahagiaanku saja," ucap Zaki sambil mengepalkan tangannya. Lalu dia kembali tertawa dengan kencang. Entah apa yang terjadi pada Zaki. Yang jelas dia seperti depresi karena masalah hidupnya yang kini menderita. "Ibu, Bapak, Kak Nia, mereka masih menerimaku dengan baik. Tapi aku malu. Sekarang aku hanya jadi seorang pengangguran yang akan menyusahkan mereka saja." "Hahaha," ucap Zaki sambil tertawa. Dia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Zaki benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya sekarang. "Aku memang pria yang bodoh." "Hahaha," ucap Zaki. Kadang dia tertawa, kadang dia menangis. Sepertinya Zaki sudah tidak waras. Singkat waktu Anya mendengar kabar duka jika Ferin meninggal dunia. Hal itu membuatnya syok dan tidak menyangka jika Ferin akan berpulang dengan secepat ini. "Bapak, aku merasa bersalah. Coba saja aku membiarkan Ferin tinggal di sini lagi," ucap Anya pelan. "Kamu tidak salah dalam hal ini. Tenanglah nak. Itu semua memang salahnya sendiri. Coba saja dia tidak jahat. Pasti semua ini tidak akan terjadi kan? Sudahlah nak. Kamu tidak salah," ucap Dedi menenangkan anaknya. Mendengar ucapannya, Anya hanya mengangguk dan berusaha untuk bisa menenangkan dirinya sendiri. Dia juga berpikir, kematian Ferin memang sudah takdir. Dia tidak membenci Ferin, tapi saat itu dia masih kesal dengan kelakuan Ferin yang sudah menghancurkan kebahagiaannya. Itu semua sudah takdir nak. Sekarang kamu istirahat saja. Jangan banyak pikiran, ucap Dedi. "Iya pak," ucap Anya pelan. Dia beranjak dari sofa dan berjalan menuju ke arah kamarnya. Sesampainya di sana, Anya langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. "Ya benar, aku tidak salah dalam hal ini. Aku hanya tidak ingin semua permasalahan yang terjadi terulang kembali," gumam Anya. "Dek, dek." Tiba-tiba saja terdengar suara ponsel miliknya berdering, tanda ada panggilan yang masuk. Tanpa menunggu lama, dia langsung mengambil ponselnya di meja dan melihat siapa orang yang menghubunginya. "Mas Raka," gumam Anya. Dia langsung menjawab panggilan telepon dari pria berparas tampan itu. "Halo mas," ucap Anya. "Halo Anya, maaf aku sudah mengganggu waktumu," ucap Raka di seberang sana. "Tidak mas,
Aku sedang santai kok, ucap Anya. Anya, aku tidak mau lama-lama lagi. Aku juga sudah lelah memendam perasaan ini. Aku ingin melamarmu. Apa kamu bersedia untuk menjadi istriku? Tanya Raka di seberang sana. Mendengar ucapannya, Anya hanya bisa tersenyum dan menutup mulutnya. Sebenarnya dia juga mempunyai perasaan yang sama dengan Raka. Namun dia juga malu untuk mengungkapkannya. Anya, apa kamu mendengar ucapanku? Tanya Raka. Iya mas, aku mendengar ucapanmu. Jika kamu serius, datang saja ke rumah sekarang juga, ucap Anya. Anya juga berhak bahagia, meskipun hatinya masih terluka. Dia berharap semoga saja Raka bisa menyembuhkan lukanya itu. Baiklah Anya, sekarang juga aku akan ke sana. Tunggu aku, ucap Raka. Setelah itu dia mengakhiri sambungan teleponnya. Dan akhirnya Anya akan menemukan kebahagiaannya. Setelah apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya, kini Anya akan mendapatkan seorang suami yang tegas dan bertanggung jawab seperti Raka. Ferin dan Zaki ternyata mereka mendapatkan karma yang sangat tragis. Ternyata setelah mengkhianati Anya, mereka tidak hidup bahagia. Mereka malah menderita dengan kenyataan pahit masing-masing.